Ini Pak Ridho Rajai. Rojai. Rojai. Ya, ridho, rojai. Rojai. Jadi ridho Allah Ta'ala Di harapanku. harapan. Gitu ya. Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam pernah menegur seorang hamba yang berdoa untuk memohon kesabaran karena itu mengundang bala dan bencana. Tapi yang beliau sampaikan, mohonlah keterbebasan dari tekanan dan ujian dan bersyukur atas hal tersebut. Mungkin pertanyaannya, apakah seorang hamba itu dilarang memohon kesabaran, Ustadz? Kalau berdasarkan riwayat itu tadi, Ustadz. Ya. Makasih. Nanti kita akan melihat bagaimana sabar itu diperintahkan Allah Ta'ala menjadi wasilah untuk kita raih, untuk kita ambil. Jadi ia senjata sebetulnya. Istainu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar. Di sabar itu wasilah kita, senjata kita sebetulnya dengan sholat. Tetapi dalam kalimat, dalam permohonan yang diucapkan adalah Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana. Dalam ayat yang lain, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Jadi kita bermohon agar ditanamkan dalam hati kita itu kesabaran. Nah, mengapa dihubungkan mungkin dengan bala dan bencana? Barangkali karena sependek yang saya tahu, al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam itu mereka pelanjut baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengetahui dalam tanda petik kapasitas setiap orang yang bertemu dengan mereka. Misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam Nahjul Balaghah, khutbah Hammam, ittaqillah wa ahsin. Ada seorang sahabat bernama Hammam yang berkata, ya Amirul Mukminin, sif liyal muttaqin, ceritakan kepada aku tentang ciri orang yang bertakwa. Imam Ali hanya menjawab, ittaqillah wa ahsin, bertakwalah dan berbuat baik. Pertanyaan lagi dari samping yang lain, pertanyaan yang sama, ittaqillah wa ahsin, bertakwalah dan berbuat baik. Setelah kali ketiga, Imam Ali sampaikan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan belum tuntas Imam Ali menyampaikan, Hammam terdengar menjerit. Bersama jeritan Hammam itu lepas juga nafasnya yang terakhir. Dan Imam Ali mengatakan, ini maksud Imam Ali. Ketika Imam Ali hanya menjawab jawaban singkat, karena kata Imam Ali alaihissalam, Hammam tidak akan sanggup untuk memikul ciri-ciri, untuk hatinya, untuk menampung. Jadi begitu mungkin indahnya, begitu berat. Nah itu berat itu menurut kita. Boleh jadi menurut Hammam itu indah. Ya. Jadi ketika seseorang melihat satu keindahan, kadang-kadang lepas begitu karena saking indahnya. Mudah-mudahan dipahami maksud saya. Seperti orang lihat idolanya lah, wah, jadi rasanya itu lepas karena melihat keindahan itu. Nah, atau baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah SAW, amalan apa yang terbaik? Sahabat yang satu dijawab, berbakti pada orang tua. Yang lain lagi, sholat pada waktunya. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Kok beda-beda? Karena baginda Nabi tahu yang bersangkutan ini kurang khidmat pada ibunya, yang ini sholatnya, yang ini jihadnya. Nah, jadi mungkin dalam pertanyaan tadi orang yang bertanya itu masih memaknai sabar dan syukur sebagai dua sisi yang berbeda tadi itu. Jadi ketika sabar dimaknai sebagai sisi yang berbeda, maka ia akan mendatangkan bala dan bencana. Tapi kalau sabar dimaknai sebagai syukur, maka kita akan memohon pundak yang kuat untuk menjalani ini, memohon keindahan dan hikmah yang dihadirkan bersamanya. Kita harus belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam mengenai sifat lapang dada dan pemaaf. Mohon dielaborasi lebih lanjut tentang saudara-saudaranya dalam memperoleh gandum dan kaitan perbuatan jahat mereka di masa lalu. Masya Allah, terima kasih
supaya Pak Rizky ada kawan. Jadi jawabannya sabar juga ya. Nah, ini sebelumnya Kang Alam ada komentar juga nih, ini dari mana nih saya bacakan, katanya ya hubungannya dengan, nanti saya akan jawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Rumah Bersama. Ini mungkin nama channel ya. Beliau juga adalah dari Ibu Bapak pemirsa setia dari kita. Mohon doa untuk seorang pemirsa setia kita, Allahyarham Pak Haji Unuk yang berpulang ke rahmatullah kemarin, dan beliau hampir tidak melewatkan kajian-kajian kita, kebersamaan silaturahmi kita di majelis ini. Jadi mohon izin sebelum melanjutkan untuk mengirimkan doa untuk beliau dan almarhumin kita semua, khusus juga Allahyarham Anda dan Ibunda tercinta, dan setiap orang yang punya hak atas diri kita, orang tua, guru-guru, kerabat, sahabat, bi barakati umil kitab. Al-Fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhammadin wa alihi tahirin. Terima kasih doa-doanya Ibu dan Bapak semua. Nah, yang ingin saya kutip itu tadi ada komentar begini. Ini mungkin pengaruh Piala Eropa. Pemain Belgia, dan sepertinya Belgia masih bertahan, Kang Alam? Ya? Masih. Oh, masih ya. Pemain Belgia ada yang selalu luka sejak lahir katanya, yaitu Romelu Lukaku. Itu bagus itu, karena dia tidak menyebut Romelu Lukamu, tapi Lukaku. Ya, nah lapang dada itu Yasroh Sodroh pada kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam diawali dengan irodah Allah Ta'ala. Famay yuridillah, irodah Allah Ta'ala. Dari mana? Dari mimpi yang diberikan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yang kedua, ayah diahu, Allah Ta'ala berikan petunjuk pada Nabi Yusuf alaihissalam. Melalui siapa? Nabiullah Ya'qub alaihissalam, ayahnya. Nabi Ya'qub berkata, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala akhawaika fayakidu laka kaida. Jangan ceritakan mimpimu itu pada saudara-saudara, nanti mereka akan memperdayakanmu. Jadi syarat lapang dada Yasroh Sodrohu lil Islam itu lapang dada titik 2 atau sama dengan irodah Allah plus hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam menjalani tahun demi tahun yang berat dalam perjalanan hayat penuh kesucian beliau karena irodah dan hidayah Allah Ta'ala. Di lapang dadanya itu diperoleh karena irodah dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa begitu saudara-saudaranya datang dan terjadi ini dan itu disambut dengan baik dan diperlakukan istimewa. Bahkan ketika pada akhirnya innaka la anta Yusuf, sesungguhnya engkau itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menjawab, la tathriba alaika, tidak ada lagi beban, tidak ada, aku sudah ikhlaskan gitu. Karena memang tidak pernah, dalam tanda petik, tidak pernah mendendam, tidak pernah membenci, lapang dada betul, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan. Mengapa? Karena Nabi Yusuf tahu ini irodah Allah Ta'ala, dan Nabi Yusuf dibekali oleh hidayah Allah Ta'ala melalui Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Surat Yusuf, surat ke-12 ayat 92. Qala la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan, cercaan, tidak ada apapun yang akan aku katakan kepadamu. Aku tidak akan mengatakan sesuatu yang buruk apapun tentang kalian. Tidak ada, terpikir pun tidak. Itu berat. La tathriba alaikumul yaum. Sudah tidak ada lagi
beban, cercaan, cacian untuk kalian. Lalu malah Nabi Yusuf alaihissalam lanjut dengan mendoakan, yaghfirullahu lakum, Allah Ta'ala mengampuni kalian semua. Gitu doakan oleh seorang Nabi supaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tanya nasib saudara-saudara Nabi Yusuf yang mencelakakan, mereka berdaya, berdusta sekian lama, berpuluh tahun memelihara dusta, kira-kira diampuni Tuhan atau tidak? Nabi Yusuf seorang Nabi, kita tahu, dan Nabi Yusuf mendoakan ampunan bagi mereka. Doa Nabi Yusuf dijabah Tuhan atau tidak? Kalau misalnya doa Nabi Yusuf tidak dijabah, ya berarti ada doa Nabi yang tidak dikabulkan. Gitu. Nah ini dalam surat Yusuf ayat 92, Nabi Yusuf menjawab, yaghfirullahu lakum, Allah Ta'ala ampuni kalian. Kalimatnya kalimat berita lagi. Gitu. Kalimat berita maksudnya bukan semoga Allah Ta'ala mengampuni, walaupun terjemahkan demikian, tapi asalnya itu fi'il mudhari'nya yaghfirullahu lakum adalah Allah Ta'ala mengampuni kalian, gitu. Menurunkan ampunannya untuk kalian. Itu lapang dada. Jadi kalau saudara disakiti, satu, tidak ada kecercaan apapun pada yang menyakiti, malah Allah Ta'ala mengampuni kalian. Kita mungkin masih akan mengatakannya begini, karena kita tidak berhak untuk mengklaim, kita akan mengatakan semoga Allah Ta'ala mengampuni kalian. Itu kadang-kadang semoga Allah Ta'ala mengampuni kalian, kalimatnya itu bisa dua sisi. Jadi begini, misalnya seperti apa yang pernah saya kira ada tokoh lah, apakah yang berkata begini, Tuhan mengampuni tapi aku tidak. Jadi Tuhan Maha Pengampun tapi aku tidak, itu katanya. Itu belum lapang Tapi dada. mungkin itu tawadu itu sebenarnya. Yang mana tuh? Yang tidak mengampuni? Karena aku bukan Tuhan. Wow, bisa jadi. Hebat Kang Al. Dari Ibu Khadijah Hasbullah, bagaimana adab berziarah saat kita punya keinginan khusus dan memohon doa pada orang soleh yang kita kunjungi? Allahumma sholli ala sayyidina. Malam hari ini saudara, saya banyak bersolawat, dan solawat itu terucap karena ketakjuban. Ada pertanyaan pada apa yang disampaikan oleh Kang atau Aris, yang mana saja tadi itu ya. Adab yang pertama adalah mempersiapkan persembahan, hadiah sederhana. Ceritanya berdasarkan kisah surat Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam datang hendak meminta bantuan, mereka hendak minta tolong Nabi Yusuf yang tidak mereka kenali waktu itu. Nabi Yusuf sudah menjadi seorang wazir, seorang pembesar, dan saudara-saudara Nabi Yusuf datang minta tolong. Jadi ini Al-Quran mengajarkan kepada kita orang-orang yang rendah, hina, butuh bantuan, kesulitan, ingin pertolongan, hendak menemui seorang yang besar, yang mulia, yang dapat membantu kita. Itu surat Yusuf, surat ke-12 ayat 88. Billahi minasyaitonir rajim. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz. Ini juga saya dengar. Tentu kita sudah mendengar ayat Al-Quran sebelumnya, tetapi pemaknaan yang diberikan oleh Allah Yarham ya Anda tercinta itu dari ayat ini betul-betul mengubah hidup saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah ini lagi, mohon maaf ini, izin pakai kacamata. Nah kalau ya, maka ketika mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf alaihissalam yang adalah pembesar, mereka berkata wahai al-aziz, makanya disebut aziz. Jadi aziz itu bisa bermakna pembesar,
penguasa, atau juga bisa berkata yang kita cintai. Misalnya Aziz untuk laki-laki, Aziz untuk perempuan, Azizah. 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 Dari Azizah jadi Ajijah misalnya. Azizah itu artinya yang kita cintai, yang kita sayang. Jadi datang meminta tolong kepada orang besar mulia yang kita sayangi, kita cintai. Ya ayyuhal aziz, massana wa ahlana durru, telah menimpa kami dan kampung kami, keluarga kami, musibah, kesengsaraan. Sama seperti ujian pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Sebetulnya Al-Quran mengajarkan kita untuk datang kepada Al-Aziz. Siapa itu? Azizun alaihi ma anittum, baginda Nabi SAW, teladan agung. Massana wa ahlana, telah menimpa kami dan keluarga kami. Dalam tafsirnya disebutkan bukan hanya keluarga, tapi juga kampung, tapi juga negeri. Jadi Nabi Yakub alaihissalam tidak mengutus anak-anaknya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir hanya untuk dalam tanda petik menyelamatkan keluarga Nabi Yakub saja. Tidak. Nabi Yakub itu mengutus untuk menyelamatkan kaumnya. Wajibna bibidha'atin muzjah. Ini mereka datang mau minta tolong. Tapi apa yang mereka contohkan? Dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Itu maksudnya barang yang tidak berharga itu mau diapa? Mau dijadikan hadiah. Bidha'ah muzjah, Allah ya menerjemahkannya dengan hadiah sederhana, persembahan sederhana. Kita tidak punya apa-apa ini, kita fakir, miskin, banyak dosa, tapi kita bawa itu bidha'ah muzjah. Apa? Misalnya kalau saya berangkat ziarah begitu dengan teman-teman, misalnya mari kita menghatamkan khatam Al-Quran, kita jadi bidha'ah muzjah. Atau saya menyambung silaturahmi dengan sahabat yang lama tidak saya kontak, itu bidha'ah. Ya Rasulullah SAW. Atau misalnya kalau ada yang bertengkar, ya maafkan dulu. Biasanya orang mau pergi ziarah juga, pergi ke tanah suci, pasti maafkan saya, maaf lahir batin. Seakan-akan mereka bisa berkata, ya Rasulullah SAW, sebelum aku menemuimu, aku telah maafkan setiap orang. Itu mudah-mudahan itu menjadi bidha'ah. Jadi adab yang pertama berziarah kepada orang-orang soleh adalah menghadirkan bidha'ah muzjah, menghadirkan hadiah yang sederhana. Terima kasih. Sadaqallahul maulana aliyul alim. Lalu ada berikutnya bagaimana? Insyaallah di waktu yang lain. Terima kasih. Kalau dalam bahasa Sunda ulah lengok gitu ya. Oh, Jangan tidak membawa jangan lengah. Buah tangan. Iya. Nah, buah tangan. Dari Pahalak ya, Pahalak Bandar. Ya. Salam Ustaz, mohon pencerahannya mengenai ayat ma ajarallahu lirujalin min qalbaini fi jawfi. Al-Ahzab ayat 4. Apakah ayat ini memiliki relevansi kepada kecintaan kepada Allah dan baginda Nabi dan keluarganya? Iya, ini sekali lagi pertanyaannya makin lama rupanya makin tinggi ya. Alhamdulillah. Jadi selamat pada kawan-kawan kru Ngopi TV dalam proses taklim ini. Jawabannya, pertanyaannya sudah episode keberapa kita ini? Ya. Ya, secara umum yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala tidak jadikan bagi seseorang itu dalam hatinya ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi, tidak bisa menyimpan dua hati, tidak bisa menyimpan dua hal yang bertentangan. Jadi kurang lebih begini, walaupun ini bertahap ya. Kalau cinta
pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkinkah mencintai yang diperangi oleh baginda Nabi? Gitu. Nah, ini ada prinsip mencintai dan menempatkan hati kita pada situasi yang sesuai dengan kecintaan kita itu. Tapi ini mesti dibahas pada bagian tentang cinta itu tersendiri. Jadi tidak bisa ada dua hal bergabung dalam satu. Meyakini kemuliaan baginda Nabi, tapi pada saat yang sama menerima ada riwayat-riwayat yang sebetulnya mencederai kehormatan baginda Nabi. Itu tidak mungkin. Begitu mestinya tidak bersatu dalam satu jauh dalam satu ada yang menyebutnya rongga dada. Tapi sekali lagi pemanaannya bisa batiniah bukan lahiriah. Jadi kalau kita mencintai dan meyakini kehormatan kemuliaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semestinya kita setidaknya mempertanyakan riwayat-riwayat yang mengurangi kemuliaan kehormatan baginda Nabi. Pak Khalak Lando. Ya. Dalam suatu riwayat, mohon dikoreksi kalau salah, Imam Ali alaihissalam bersabda bahwa sabar itu ada dua, yaitu sabar atas hal yang tidak kau sukai dan sabar terhadap hal yang kau sukai. Pertanyaannya, bagaimana yang dimaksud dengan sabar terhadap hal yang disukai? Terima kasih. Terima kasih. Mulai ini ya. Ya, banyak sekali saudara riwayat tentang sabar ini, terutama dari Al-Ma'sumin alaihi wassalam. Bahkan ada riwayat yang menyebut sabarnya itu ada 3. Sekali lagi ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sabar 3 itu yang umum, sabar menahan diri dari dosa, sabar ketika berbuat ketaatan. Jadi sabar dari maksiat dan sabar untuk taat. Itu kita ada sabar juga. Dan sabar atas musibah, bala, bencana, ujian yang diberikan pada kita. Nah, dalam redaksi yang ini Imam menyampaikan sabar pada hal yang kita sukai dan sabar pada hal yang tidak kita sukai. Luas, termasuk tadi kalau kita sandingkan dengan yang lain. Sabar menahan diri dari maksiat. Sebetulnya kita itu suka melakukan kemaksiatan atau tidak? Kalau kita suka, berarti kita sabar terhadap sesuatu yang kita sukai. Misalnya bisa dimaknai seperti, walaupun maknanya luas sekali lagi. Sabar terhadap yang tidak disukai. Kalau kita taat, ibadah, sholat, suka atau tidak. Ini tahapan sekali lagi saudara. Kita mengatakan, waduh kayaknya kurang suka nih banyak-banyak ibadah. Maka sabar terhadap sesuatu yang tidak disukai. Tapi pada saat yang sama dia bisa berubah. Menjadi yang disukainya ibadah. Dia yang tidak disukainya adalah maksiat. Dia sabar pada sesuatu yang tidak dia sukai. Karena melihat kemaksiatan tapi tidak dapat mengubahnya. Ya, kita tidak suka lihat orang misalnya kalau ada orang berdosa, bagi orang yang berada pada makom tertentu, lihat orang berdosa bisa tidak suka. Ya, contohnya begini aja. Ini juga saya dengar dari ayah saya, hafizahullah. Mohon koreksi mungkin Zunnun al-Misri atau Junaid al-Baghdadi, satu di antara dua tokoh ini. Satu saat naik sampan, ya kalau Zunnun berarti di sungai Nil al-Misri, kalau Junaid ya di sungai Tigris. Mungkin Zunnun orang Mesir karena sungai Nil lebih luas mungkin ya. Tapi di antara dua tokoh ini sedang naik sampan lah bersama murid-muridnya. Tiba-tiba dari arah berseberangan ada orang sedang hura-hura, pesta pora, gitu. Lalu kata muridnya, guru, tolong doakan bagi mereka itu azab dan siksa. Mengapa mereka berbuat kemaksiatan atau berbuat hal yang tidak baik lah. Nah, muridnya ini tidak sabar terhadap sesuatu yang tidak dia sukai. Ya. Zunnun mengangkat tangannya dan berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kepada mereka kenikmatan di dunia, berikan juga kepada mereka kenikmatan di akhirat. Muridnya bingung, kenapa Engkau doakan begitu? Gitu kan? Nah, ini Zunnun al-Misri ini agak berat diikuti oleh misalnya mereka yang kalau di tanah suci itu ada yang disebut dengan mutawwi'.
yaitu para petugas amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kadang-kadang orang-orang yang berangkat itu menyebut mereka dengan Satpol PP. Begitu. Jadi satuan Pol, ya PP-nya penegak perbuatan baik misalnya begitu lah. Jadi ini nih apa, para penegak kalau ikut zunun lihat orang yang salah itu doanya jadi begitu. Ya Allah, bagaimana Engkau beri kenikmatan di dunia, berikanlah pada mereka kenikmatan di akhirat. Dan ketika sampan itu beradu, orang anak-anak muda ini melihat zunun berubah. Doa itu didengar Tuhan. Yang melihat wajah zunun, menyadari kesalahannya atau melihat aura rona bersinar pada wajah itu, diingatkan, teringat, ya minta kesempatan belajar, katakan bertobat dan menjadi murid-murid Zunun al-Misri. Kemudian kata Zunun, sudahkah ini lebih baik? Jadi mendoakan supaya diberi kebaikan oleh Tuhan kan lebih baik daripada mendoakan kepada mereka diturunkan siksa. Kadang kita mesti bersabar dalam hal seperti itu, melihat sesuatu yang mungkin tidak kita sukai dari hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kita. Tapi orang yang sabar tetap berusaha mengingatkan, mencari jalan yang terbaik, dan seterusnya. Panjang sih sebetulnya, kita bisa membahasnya dari berbagai seperti ini sisi. kita kayak kan suka ada tuh Ustaz, apa nggak makan, kan ada makan makanan yang haram gitu Ustaz. Ya, Nggak suka itu karena bentuknya aja jijik gitu Ustaz. Jadi sebenarnya dia itu juga kurang tepat. iya kan bukan Betul. karena haram nih. Betul. Karena siapa kita yang mesti mengatakan jijik pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah taala ciptakan sempurna. Jadi misalnya kita tidak baik, bahkan kalau dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kepada Malik al-Astar, gubernurnya di Mesir waktu itu, wahai Malik, kalau engkau lihat seorang pendosa di malam hari berbuat dosa begitu, jangan kau kecam ia di pagi hari, jangan permalukan ia di pagi hari atas kesalahan dosanya itu, karena engkau tidak tahu apakah pada malam yang sama ia bertaubat pada Tuhannya. Kita kan tidak melihat yang bersangkutan 24 jam. Dan kalau ternyata ia bertaubat, taubatnya diterima, ia wali Allah, kekasih Allah. Ciri kekasih Allah itu taubatnya diterima. Kalau Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba, Allah Ta'ala mencintainya. Jadi kalau kau kecam hamba itu, kau mengecam seorang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sabar kita diuji di situ, karena kadang kita lihat yang salah ini dan itu kan, ya bereaksi misalnya. Dari mana tadi jadi ke situ? Dari itu tadi karena jadi bukan karena hukumnya haram halal, tapi karena bentuk. Betul. Termasuk ini juga sekali lagi kisah kita sufi, mungkin Junaid al-Baghdadi suatu saat melihat ada bangkai anjing, lalu ia lewat sholat di majelisnya, lalu balik lagi mengambil bangkai anjing itu, membersihkannya, dikafani, dikuburkan. Murid-muridnya bertanya, kenapa guru kau perlakukan bangkai anjing ini berbeda? Kata Junaid itu, atau ya seorang di antara tokoh sufi ini, waktu aku lewat muncul perasaan jijik melihat kondisi bangkai itu bernanah, dikerubungi lalat dan sebagainya misalnya. Dan Junaid mengatakan, siapa aku ketika sholat aku minta ampun pada Allah Ta'ala. Siapa aku masih jijik pada sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan sangat sempurna gitu.